Baik, ternyata ada keluhan dari KPM PKH yang baru saja cair bantuan PKH-nya. Mengapa demikian? Kenapa ini bisa terjadi? Dan dari hasil beberapa pengaduan KPM yang baru saja cair dan menarik bantuannya, bahwa mereka mengatakan jumlah uang yang ditarik atau yang diterima tidak sesuai dengan jumlah komponen yang ada di dalam KK. Dan mereka merasa sedikit kecewa. Walaupun begitu, mereka tetap bersyukur. Dan apa solusi yang akan saya berikan? Kemudian saran yang akan Bapak Ibu lakukan agar bantuan PKH-nya kembali normal di tahap 2 yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap stay video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Cerita Bansos. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan kita semua sehat selalu, dilancarkan dalam menjalankan aktivitas, dilimpahkan rezekinya, dan yang paling utama dijauhkan dari himpitan ekonomi. Buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa mensupport video channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, hidupkan notifikasi lonceng, tekan like, komen dari mana saja kalian berada, lalu share jika video ini bermanfaat. Buat Bapak Ibu para subscriber yang selalu setia menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan kalian semua. Baik, langsung saja kita pada topik pembahasan, yaitu ternyata tidak semua KPM PKH yang cair bantuan PKH tahap 1 berbahagia dan bergembira. Apa penyebabnya? Mengapa ini bisa terjadi? Dan apa solusi serta saran yang akan dilakukan agar bantuan PKH selanjutnya kembali normal? Simak video ini sampai habis, jangan di skip agar Bapak Ibu menerima informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham pastinya. Beberapa hari yang lalu dan sampai saat ini masih ada melakukan aktivitas penarikan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, yang mana beberapa hari yang lalu telah disalurkan bantuan PKH tahap 1 melalui salah satu bank himbara. Namun hal lain terjadi. Tidak semua KPM PKH berbahagia menerima bantuan PKH ini. Sedikit keliru tapi tetap disyukuri. Apa penyebabnya? Dikarenakan bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah komponen mereka yang ada di dalam KK. Contohnya seperti ini, salah seorang KPM PKH mengadu bahwa jumlah anaknya ada 3, SD, SMP, dan balita. Ternyata bantuan yang diterima adalah bantuan balita sejumlah 750.000 dan bantuan SD, SMA tidak masuk sama sekali untuk tahap 1 ini. KPM tersebut menanyakan kepada saya, meminta solusi dan saran apa yang harus dilakukannya agar bantuannya kembali normal pada tahap 2 tahun 2023. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, kasus ini tidak hanya menimpa satu KPM, pasti banyak KPM yang terkena dampak ini yang ada di seluruh Indonesia. Nah, siapa saja kalian, silahkan komen yang terkena dampak saldo bantuan tidak sesuai dengan jumlah komponen atau jumlah anak yang ada di dalam KK. Baiklah, di sini saya akan menganalisa yang pertama, anak dari KPM jika tidak masuk bantuannya seperti anak sekolah, tidak terhitung nominalnya. Kemungkinan dan saran dari saya, Bapak Ibu harus segera mengecekkan nomor NISN anak sekolah Bapak Ibu ke sekolahnya masing-masing. Apakah NISN anak Bapak Ibu tersebut terdaftar di data pokok pendidikan? Jika sudah terdaftar dan sinkron ke aplikasi 6NG, otomatis bantuannya
pasti masuk. Dan jika NISN-nya tidak terdaftar di Dapodik ataupun belum didaftarkan di Dapodik, maka tidak sinkron ke SIG-NG. Jika NISN dari anak Bapak Ibu semua tidak terdaftar di Dapodik, maka tidak ada terjadi sinkronisasi antara Dapodik dengan SIG-NG. Maka sebab itulah bantuan anak dari Bapak Ibu tidak tersalur ke dalam bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Begitu juga dengan anak balita jika tidak terhitung bantuannya. Kemungkinan Bapak Ibu belum memasukkan anak yang baru lahir atau anak yang balita ke dalam KK. Dan jika sudah dimasukkan tetapi bantuannya tidak juga masuk, artinya Bapak Ibu harus kembali cross check nomor induk kependudukan anak balita tersebut ke Dukcapil Bapak Ibu setempat agar di-online-kan ke pusat dan padan Dukcapil, sehingga bantuan PKH-nya akan kembali normal pada tahap 2. Jika ada yang terjadi hal yang seperti ini, segera adukan kepada pendamping sosial PKH-nya masing-masing untuk diperbaiki. Dan Bapak Ibu juga harus melakukan hal ini, yaitu bagi anak Bapak Ibu yang punya balita sudah masuk ke dalam KK tetapi belum online Dukcapil. Nah, itu harus di-online-kan Dukcapil ke pusat. Kalau sudah masuk, artinya Bapak Ibu pastikan lagi apakah NIK-nya padan Dukcapil sehingga sinkron dengan aplikasi SIG-NG. Jadi aplikasi SIG-NG inilah yang menghitung jumlah bantuan anak Bapak Ibu yang ada di dalam KK. Jika NIK kependudukan anak dari ataupun anggota yang ada di dalam KK tidak padan Dukcapil, maka di SIG-NG akan ditolak dan bantuan tidak akan disalurkan. Begitu juga dengan anak Bapak Ibu yang sekolah, harus mengecekkan NISN-nya terdaftar di Dapodik atau tidak. Aplikasi SIG-NG itu membaca kalau anak sekolah Bapak Ibu NISN-nya sudah terdaftar atau online di Dapodik, maka secara otomatis NISN tersebut sinkron ke aplikasi SIG-NG. Jika NISN dari anak Bapak Ibu itu tidak online atau tidak terdaftar, maka aplikasi SIG-NG secara otomatis tidak akan membayarkan bantuan anak sekolah Bapak Ibu. Karena aplikasi SIG-NG ini terkoneksi ke Dukcapil dan ke Dapodik serta ke data emis sekolah anak Bapak Ibu masing-masing. Itulah saran dari saya agar segera Bapak Ibu lakukan. Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan pendamping sosial PKH-nya, jangan bertindak sendiri, jangan gegabah, semua ada solusi dan ada jalannya. Baiklah Bapak Ibu PKH, terima dan syukurilah bantuan yang sudah cair pada saat ini, karena masih banyak KPM PKH yang belum masuk bantuannya, dan mereka masih berharap agar bantuannya tetap cair. Sama-sama kita mendoakan agar seluruh KPM PKH bantuannya cair sesuai dengan jumlah komponen dan tidak ada kendala lagi. Bantu support channel ini, Cerita Bansos, agar dapat memberikan informasi dan edukasi kepada Bapak Ibu penerima Bansos. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, hidupkan notifikasi lonceng, tekan like, komen video ini lalu share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.